Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual mengadakan kegiatan penguatan dan evaluasi data center di Hotel The Jayakarta Suites Komodo Flores, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022, malam. Kegiatan ini berlangsung 4 hari sampai tanggal 11 Juni tahun 2022. Kegiatan tersebut mengangkat tema, peningkatan kualitas sistem teknologi informasi yang berintegritas menuju arah kebijakan ekonomi digital. Turut hadir dalam acara ini diantaranya Direktur Teknologi Informasi, DD Mia YUSANTI, Sekda Manggarai Barat, Franciscus S. Sodo dan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT, Marciana Dominika John. Berikut penjelasan lengkapnya. Ibu ingin komentarnya sedikit terkait soal hari ini kegiatan. Kira-kira kenapa penting bicara soal kekayaan intelektual itu harus ada legitimasi hukumnya sehingga kegiatan ini dilakukan? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui ada beberapa jenis rezim perlindungan kekayaan intelektual ya. Ada merek, hak cipta, desain industri, paten, ada juga perlindungan kekayaan komunal seperti misalnya tari-tarian daerah itu semua masuk ke dalam rezim kekayaan intelektual. Kenapa kita harus melindungi kekayaan intelektual kita? Tentunya kalau kita punya misalnya merek tertentu, usaha tertentu, atau penemuan tertentu, maka itu perlu dilindungi agar orang lain tidak dengan mudahnya meniru hasil karya kita atau milik kita ya. Jadi itu ada perlindungan kekayaan intelektual. Dengan demikian, orang kalau punya menjual sesuatu, dia punya merek dan dilindungi, dan orang tidak bisa meniru seenaknya, maka tentunya ada keuntungan ekonomi yang dimiliki oleh si pemilik kekayaan intelektual tersebut. Ya. Dan dengan demikian orang akan semakin terdorong untuk menghasilkan hasil-hasil karya baik itu seni atau ilmu pengetahuan yang dilindungi melalui kekayaan intelektual. Nah, kalau kegiatan pada hari ini memang kita lebih fokus bagaimana teknologi informasi itu bisa meningkatkan pelayanan pelindungan kekayaan intelektual pada masyarakat. Dan itu harus terus kita gali dan kita perkuat agar masyarakat mendapatkan manfaat yang setinggi mungkin daripada pelayanan Direktorat Jenderal KAI kepada masyarakat untuk melindungi kekayaan intelektual. Kalau konteks di NTT sendiri yang Ibu lihat, apakah memang cukup banyak kekayaan intelektual yang harus tadi disebutkan juga oleh Bu Sekda, Ibu Kanwil, bahwa Kabupaten Manggarai Barat ini sudah memiliki perda kekayaan intelektual. Cuma satu ya di NTT ini satu yang memiliki perda kekayaan intelektual. Kenapa Kabupaten Manggarai perlu untuk memiliki perda tersebut? Tentunya karena Pemda daripada Manggarai Barat memahami banyak potensi-potensi dari Kabupaten Manggarai Barat ini yang memang berpotensi ekonomi dan harus dan perlu dilindungi melalui kekayaan intelektual. Itu. Jadi kita tahu kekayaan alamnya juga banyak, budayanya juga sangat beragam gitu. Kemudian karena Manggarai Barat ini juga menjadi salah satu destinasi pariwisata, maka banyak produk-produk yang dihasilkan yang tentunya harus dilindungi melalui kekayaan intelektual agar tidak mudah ditiru dan diimitasi oleh orang lain. Kami Kemenkumham NTT selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah wajib melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat di daerah, dan salah satu kebijakan yang memang sekarang kami terus-menerus mendorong pemerintah daerah harus mendukung adalah pelindungan kekayaan intelektual. NTT sebenarnya kaya sekali akan intelektual komunal, komunalnya baik itu indikasi geografis yang tenun ikat dan sebagainya dengan ekspresi budaya tradisional. Tadi anak-anak teman-teman saya bisa lihat itu bagian dari ekspresi budaya tradisional dan itu wajib untuk dilindungi. Kenapa? Kalau kita tidak melindungi maka orang lain bisa saja mencaplok bahwa itu milik mereka.
Makanya tadi saya bilang Pak, saya bilang itu tolong segera tuh pemerintah daerah lapor ke kita untuk kita catat. Kenapa Kak itu khususnya komunal? Ini kan karya intelektual leluhur kita. Kalau kita tidak jaga, maka orang lain belum bisa mengatakan bahwa itu milik mereka. Dan ini juga untuk generasi muda, kaum milenial, orang harus tahu dari mana dia berasal, sehingga penting sekali itu dilindungi. Maka kami punya kewajiban mendorong pemerintah daerah, DPR, UUD ini sudah ada 6 loh di NTT yang punya perda KI. Ya, 4 dalam proses proses pengharmonisasian, 2 sudah jadi, itu Ngada dan Manggarai Barat. Manggarai Barat itu pertama kali. Bagi kami bukan hanya sekedar perda, tetapi bagaimana pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius. Misalnya tenun ikat. Orang tidak hanya membuat tenun ikat selesai, tapi bagaimana proses pemasarannya, proses pengawasan menjamin kualitas mutu, itu perlu intervensi dari pemerintah. Dan anggaran itu penting, ya, supaya ya bisa bagus itu. Siap. Oke. Ibu, sejauh ini kendala yang dihadapi sebenarnya apa sih? Apakah komitmen dari pemerintah daerah ataukah masyarakatnya? Sehingga tadi seperti disampaikan banyak sekali kekayaan ini ternyata belum didaftarkan, ternyata belum diproses. Tadi disampaikan. Pertama, banyak orang belum paham bahwa itu penting. Itu soal kesadaran ya. Kalau orang sudah tahu bahwa itu penting, pasti komitmennya kuat. Dan saya berterima kasih kepada pemerintah daerah Manggarai Barat. Luar biasa sekali. Kebetulan saya ikut terlibat aktif dalam proses penyusunan Perda KI bersama-sama DPR dan pemerintah. Kenapa? Dan yang tadi saya senang sekali Pak, saya kira mengatakan ada pengembang desa wisata. Itu luar biasa. Jadi nanti ke depan dengan adanya desa wisata, semua karya-karya intelektual yang kami inginkan tuh satu desa punya satu brand, punya satu merek. Itu kerjasamanya nanti dengan Bank NTT. Bank NTT sudah siap untuk itu. Dan itu pemberdayaan kelompok UMKM. Jadi kita tidak hanya kita daftar merek kelompok, tapi apa keberlanjutannya? Sehingga yang tadi disebut kelompok desa wisata itu akan menjadi bagian penting usaha ekonomi orang akan bangkit kembali. Ya. Kalau untuk konteks Manggarai Barat, apakah sangat besar potensi yang ada Manggarai di Barat ini sangat besar potensi. Jadi kita bicara KI ini kan tidak hanya bicara tentang tenun ikat, tetapi bagaimana indikasi geografis. Kita sudah ada kopi, sudah ada kopi Arabica dan kopi Robusta dari Manggarai. Kita juga punya coklat sebenarnya di sini. Mungkin saja coklat itu mutunya berbeda, kualitas berbeda dengan coklat di merek. Itulah indikasi geografis. Kita punya padi yang sangat bagus. NTT ini kaya sekali bebek. Artinya kemirinya kan bagus, ada vanili. Sekarang yang punya vanili yang bagus, kualitas bagus yang sudah ada IG-nya adalah Alor. Kami berharap Pemda Kabupaten Manggarai segera urus untuk IG. Dan keuntungan daripada ketika orang mendapatkan sertifikat itu secara ekonomis masyarakat petani kemiri itu akan diuntungkan karena harganya itu diatur oleh masyarakat perlindungan indikasi geografis. Karena tengkulak tidak bisa bermain sembarang harga, tetapi ya regulasi tapi harus proses yang benar gitu loh. Ya, oleh karena regulasi itu menjadi bagian penting. Tanpa regulasi semua yang kita katakan tidak bisa berjalan dengan baik. Oke, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sudah memiliki perda terkait soal kekayaan intelektual. Kira-kira upaya yang didorong selanjutnya seperti apa sehingga seperti tadi semua potensi, semua hal tadi bisa baik, baik. Kalau kita bicara haki, sertifikasi haki ada 2. Yang pertama itu perorangan, yang kedua itu komunal. Nah, kalau bicara komunal, ya ini terkait dengan budaya, ya produk ya budaya yang dihasilkan oleh 3 Manggarai. Tadi saya sudah diskusi dengan Ibu Kakanwil, karena karakter budaya kita ini kan hampir sama, Manggarai Timur, Manggarai, dan produk budayanya. Nanti kita akan diskusi untuk 3 Manggarai ini untuk kemudian didaftarkan secara komunal. Ya, ada alternatif lain didaftarkan melalui provinsi. Yang terpenting ini didaftarkan, ya, supaya produk-produk komunal masyarakat Manggarai umumnya atau Manggarai Barat khususnya itu bisa terdaftar. Karena tidak bisa ya Manggarai saja yang mendaftar, ya paling tidak harus ada koordinasi antara 3 Manggarai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Nawil tadi, ya, kita baru punya 1 kopi, ya, sertifikasi indikasi geografis, ya, yang sudah punya hakinya. Nanti kita juga akan coba mengembangkan kemiri, vanili yang cukup potensial. Ya, sekarang itu betul, ya, pembeli-pembeli dari Eropa itu, ya, ketika membeli vanili
mereka pasti akan bertanya, ya, ada tidak penetapan sertifikat indikasi geografisnya? Kemudian berapa keuntungan yang didapat oleh petani dan berapa keuntungan yang didapat oleh pengepul? Ya, mereka sekarang ini sudah peduli, ya. Jadi tidak hanya sekedar membeli, tetapi mereka lihat apakah petaninya mendapat untung atau tidak, kualitasnya terjamin atau tidak. Nah, itu yang sementara kita bekerja sama dengan satu lembaga untuk ini kemudian diperkuat, ya. Kemudian hal-hal lain, nah, bicara haki ini pasti kita bicara soal inovasi dan kreativitas, ya, untuk produksi barang atau jasa. Nah, ini yang umumnya masyarakat banyak yang belum tahu, ya, untuk kemudian produk-produk perorangan itu didaftarkan, dan kami punya kewajiban untuk menyampaikan ini secara umum kepada masyarakat. Nah, untuk UMKM kita, ya, terutama yang tergabung di bawah Perumda Bidadari, kita sudah informasikan semua terkait dengan pendaftaran ini. Dan saya tadi sudah diskusi dengan Ibu Kakanwil, tidak sulit, sederhana sekali, ya Ibu Kakanwil, ya, proses ininya. Gitu. Nah, kegiatan ini baik sekali supaya kami juga Pemda mendapatkan informasi banyak terkait dengan bagaimana mekanismenya, kemudian kendalanya seperti apa saja yang bisa didaftarkan untuk mendapatkan haki baik produk perorangan maupun komunal. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.